Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Salam kenal, saya Yusuf Alam Ramadan, penulis buku pengantar kajian ilmu kedokteran pada ibadah sholat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi suatu topik bahasan dengan judul awet muda dan bahagia dengan puasa. Berbicara awet muda, maka tentu kita akan membahas tentang tua. Ada 7 karakter tentang tua yang kita kenal, yang kita singkat dengan 7B yaitu 7B ini adalah tanda-tanda orang sudah mulai tua Yang pertama adalah botak itu tambahnya usia. Selain rambut beruban juga rambut mulai rontok sehingga ini dalam bahasa Jawa disebut botak. B yang kedua adalah blawur jadi matanya kabur. Usia 40 tahun sudah mulai pakai kacamata plus Terus kemudian sebagian lansia juga ada yang pendengarannya berkurang di sini disebut dengan budek di dalam bahasa Jawa pendengarannya berkurang Terus kemudian yang keempat yaitu lansia sudah mulai dihinggapi penyakit hipertensi dalam bahasa Jawa tensi tinggi itu namanya bludruk Terus kemudian yang keempat yaitu bungkuk jadi tinggi lansia itu kalau sudah mulai masuk lansia 60 tahun ke atas tinggi badan berkurang 1 cm sebagian ada sampai 14 bungkuk Terus kemudian yang keenam beser makanya sering tidak bisa menahan air kemih atau belakang makanya orang tua itu dilarang adzan di masjid. Kalau adzan nanti pas untuk mulus terbatuk nanti cerit-cerit depannya keceret depan cerit belakang dan ngompol depannya makanya orang tua dilarang adzan yang muda Terus kemudian yang ciri ketujuh itu adalah buyutan jadi mulai tremor menulis angka tidak bisa lembut lagi Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita tua ini sebagai gambaran sebagian mengapa kita bisa tua dalam surat Al-Muzammil ayat 17 fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildani shiba maka bagaimana kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir pada hari pembalasan yang menjadikan anak beruban. Ayat ini menyimpulkan bahwa tekanan yang sangat berat seperti gambaran hari pembalasan itu mempercepat proses penuaan jadi anak-anak sudah berubah tekanannya sangat berat Karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai ada orang yang cepat sekali tua padahal usianya sama tapi penampakannya juga lebih cepat tua salah satunya adalah kontribusi tekanan berat karena stres Sebaliknya kalau orang selalu bahagia maka jadi lambat proses penuaannya Dan ini di dalam penelitian juga didapatkan data seperti itu Jadi depresi berat itu ternyata mempercepat proses penuaan 2-10 tahun Ukuran tua biologis itu adalah dari panjang telomer Jadi panjang telomer itu sebenarnya makin bertambah umur itu telomernya makin pendek. Telomer itu adalah bagian ujung dari kromosom kita Itu sering dijadikan ukuran sebagai ukuran tuanya seseorang secara biologis Mengapa kita jadi tua ini jadi gennya tidak stabil bisa karena faktor radiasi misalnya matahari atau dari dalam reaktif oksigen spesies racun dari oksigen. Jadi setiap kita bernafas sebenarnya ada 26 molekul, satu molekul itu adalah oksigen yang beracun Selain itu yang mempercepat kita tua itu adalah adanya inflamasi sistem yaitu peradangan sistem yaitu ada obesitas itu sel-sel lemaknya itu menghasilkan zat radang orang depresi juga demikian radang juga lebih besar kurang olahraga juga demikian Terus kemudian yang mempercepat proses tua itu adalah tertimbulnya protein sampah protein yang tidak berguna tapi tertimbun di dalam sel sehingga akibat ketidakstabilan sel atau makanan yang berlebih Terus kemudian oksigen radikal bebas ini tadi oksigen itu juga depresi inflamasi sistemik juga punya dampak menghasilkan reaktif oksigen radikal bebas tadi Nah selanjutnya
sebagaimana topik diskusi kita malam hari ini ya, bagaimana peran puasa, dan sebenarnya tidak hanya puasa ya, maksudnya sebenarnya lebih dari itu, yaitu zuhud terhadap makanan ya. Artinya kita tidak berlebih-lebihan terhadap makanan kita ya. Jadi seperti kan jangan sampai puasa tapi malamnya balas dendam ya. Jadi memang kita memang benar-benar ngerem ya, tidak berlebihan terhadap makanan kita. Bagaimana proses bisa menghambat proses penuaan ya. Ini saya tampilkan hadis-hadis tentang sikap zuhud terhadap makanan ya. Yang pertama yaitu, saya bacakan artinya saja, yaitu sebenarnya manusia itu cukup beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya ya. Jadi sebenarnya kita itu cukup ya. Jadi makanan itu kalau dalam konsep seperti ini adalah seperti obat ya, secukupnya tapi bisa sudah menimbulkan efek, tidak berlebihan ya. Terus kemudian kalau tidak bisa mencakup seperti itu, maka sepertiga lambung kita itu untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas ya. Jadi cukup beberapa suap saja bikin kita tegak, bisa perhatiannya 100% ya, tidak lemes. Berarti kalau seperti ini berarti masih belum cukup ya, makanya ini subjektif ya. Kalau tidak ya ini ya, jadi porsi makanan kita itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara ya. Jadi intinya ya, yang mengandung makanan dan di dalam lambung kita itu adalah 66% ya. Jadi jangan sampai kita ya ini kekenyangan ini yang tidak baik. Inilah yang kondisi yang mempercepat proses tua ya. Idealnya kita seperti ini ya. Jadi tidak kenyang tapi tidak lapar ya, menjelang kenyang. Ini hadis yang kedua tentang contoh sikap zuhud Rasulullah dan keluarganya tentang makanannya. Itu pernah 1 bulan ini, padahal beliau dalam posisi mampu secara harta ya, tapi hartanya banyak disedekahkan ya, tapi sehingga memilih seperti ini, sehingga seolah-olah kayak kekurangan makanan ya. Jadi pernah 1 bulan hanya makan kurma dan air dan beberapa potong daging kecil ya. Hadis yang ketiga, Nabi tidak pernah merasa kenyang karena makan roti gandum dalam 2 hari berturut-turut. Hadis keempat, 3 hari berturut-turut. Artinya jarang ya persentasenya untuk mengalami kenyang ya. Kalau secara medis ya, hadis pertama sampai keempat ini bagi saya itu adalah semacam pembatasan jumlah makanan ya. Kalau dalam kajian-kajian ilmiah di jurnal itu ada istilah namanya caloric restriction ya. Dan yang menarik hadis-hadis ini bahwa Rasulullah itu menjalani kehidupan seperti itu sampai beliau wafat ya, mulai diangkat dari Rasul sampai beliau wafat, artinya seumur hidup ya, sejak mulai pralansia ya. Nah, apa pengaruhnya ya pembatasan kalori atau caloric restriction ya? Jadi dampak dari puasa zuhud terhadap makanan adalah pembatasan kalori ya. Dan ini punya pengaruh pada oksigen radikal bebas ya. Jadi kalau kita makan terlalu kenyang, maka sebenarnya pernapasan seluler itu lebih aktif. Mitokondria kalau lebih aktif, dia menghasilkan oksigen radikal bebas lebih banyak, dan ini melebihi kapasitas antioksidan dari dalam kita ya. Akhirnya jadi surplus oksigen beracunnya. Sementara kalau kita makan secukupnya, entah beberapa suap cukup menegakkan, atau makan sepertiga, minum sepertiganya udara ya, ini oksigen radikal bebas itu masih dalam kapasitas antisipasi dari antioksidan ya, sehingga tidak terjadi kelebihan oksigen beracun ya. Demikian juga keadaan depresi itu membuat seseorang itu kelebihan oksigen beracun ya. Pengaruhnya apa ya, tadi sudah disinggung ya, orang depresi memperpendek telomere. Umumnya makin kita bertambah tua itu telomere makin pendek ya, tapi dengan adanya kelebihan oksigen beracun tadi itu merusak telomere sehingga telomernya lebih pendek. Karena tadi orang depresi, orang yang mengalami inflamasi sistemik kronis, orang obes itu
telomernya lebih cepat pendek. Jadi orangnya secara biologis lebih cepat tua, melebihi kecepatannya melebihi kecepatan umur kronologis ya. Oksigen beracun itu juga merusak sel-sel ya, membentuk peradangan. Kalau terjadi di otak ini terjadi synaptic pruning, jadi jumlah sel sarafnya nggak pernah, tapi sinaptiknya berkurang. Ini mempercepat terjadinya proses demensia kalau orang lansia. Pada anak-anak karena mungkin ibunya mengalami depresi ya, sehingga anak dilahirkan sinapnya berkurang sehingga lahir anak yang autis ya. Bila oksigen racun ini memenuhi gen, maka gen itu akan mengalami mutasi ya, sehingga mempercepat, jadi meningkatkan insiden dan proses terjadinya kanker ya. Kalau di pembuluh darah ini mempercepat terjadinya aterosklerosis ya. Karena itu puasa atau pembatasan kalori itu punya manfaat. Yang pertama, menunda sarkopenia. Sarkopenia adalah ukuran otot yang menyusut, jadi orang tua makin bertambah usia itu ototnya makin menyusut dan geraknya makin lambat atau disebut dengan bradykinesis ya. Jadi dengan pembatasan kalori sejak awal seperti usia pralansia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah itu juga akan menunda terjadinya sarkopenia dan bradykinesis. Kemudian melindungi kesehatan usus ya. Jadi usus sebagaimana yang telah kita ketahui, usus itu ada bakteri yang baik dan ada bakteri yang jahat ya. Kalau kita terlalu berlebihan memberi makan ya, kelebihan kalori, terutama kalori yang tinggi ya, lemak ataupun karbohidrat atau yang gula halus, itu memberi makanan pada kuman yang jahat sehingga akan mempengaruhi kesehatan usus kita ya. Terus kemudian menunda atrofi otak ya, nanti akan ada bahasan tentang ini ya, protein sampah ya. Jadi karena kita nggak pernah berpuasa gitu ya, nggak pernah membatasi kalori ya, sehingga otaknya selalu mensintesis protein. Nah, di antara sintesis itu ada protein cacat ya. Protein-protein cacat yang tertimbun akan mengakibatkan otak jadi mematikan dirinya sendiri. Semakin banyak yang mati maka menjadi atopi atau ukuran otaknya menyusut sehingga menjadi demensia ya. Kemudian tadi sudah disinggung ya, produksi oksigen radikal bebas itu menurunkan insiden probabilitas kanker ya. Terus kemudian mencegah diabetes ya. Jadi sehingga ketika kita membatasi kalori itu kita sedikit memberikan bebannya lebih sedikit yang kita berikan pada pankreas ya, sehingga pankreasnya awet muda, tidak cepat jumbo karena tidak terlalu bekerja keras ya. Kecuali sebaliknya kalau kita makan terlalu berlebihan maka sebenarnya enak di lidah tapi tidak enak di pankreasnya jadi cepat jumbo sehingga jadi cepat diabetes ya. Tadi sudah disinggung bahwa kalau makanan berlebihan akan meningkatkan produksi oksigen radikal bebas, merusak sel endotel sehingga sakit jantung. Obesitas juga meningkatkan terjadinya artritis ya. Kalau kita puasa seperti ini kan mengurangi obes atau kegemukan sehingga mengurangi zat radang yang punya pengaruh pada persendian ya. Sehingga ini puasa, suhu terhadap makanan, pembatasan kalori akan mencegah terjadinya radang pada sendi. Demikian juga menunda terjadinya osteoporosis. Jadi osteoporosis juga dipercepat oleh inflamasi sistemik ya. Terus kemudian kalau kita sering puasa sebenarnya ini ya, otak kita dalam keadaan gelombang alfa ya, sehingga jadi otaknya bekerja dalam energi yang minimal, bekerja optimum dalam energi minimal sehingga nggak terlalu banyak daya yang dibutuhkan sehingga lebih awet ya. Terus kemudian ini tadi kita sudah singgung tentang protein sampah ya, bagaimana pengaruhnya ya. Jadi setiap sel itu memproduksi protein dan setiap produksi protein selalu saja juga diproduksi protein sampah atau protein cacat produksi yang unfolded ya. Kalau ini menimbun terlalu banyak di dalam sel mengakibatkan flek, Alzheimer, diabetes, sarkopenia dan menua ya. Ini contoh ya, flek atau tambah andeng-andeng ya. Kalau andeng-andeng ini di otak, ini otaknya jadi cepat
mati, terjadi demensia atau Parkinson. Kalau demensia berarti di seluruh hampir luas ya kematian sel otak ini di seluruh bagian, hampir di bagian yang luas otak, sehingga cepat tua, cepat pikun ya. Kalau Parkinson itu di pusat gerak ya. Kematian ini terjadi di akibat, sebenarnya timbunan ini adalah akibat timbunan protein-protein sampah yang tertimbun ya, tidak diproses oleh sel sendiri ya. Nah, bagaimana pengaruh puasa atau terhadap makanan terhadap sel, terutama dalam mengatasi protein sampah ya. Jadi kalau kita lapar ya, lapar yang menyehatkan ya, yaitu mengurangi 25% jatah kalori kita. Ada sebagian penelitian yang menyebut 50% ya jatah kalori kita, maka ini akan membuat sel itu dalam keadaan lapar ya. Ketika lapar, sel itu mengaktifkan proses namanya autofagi, yaitu memakan bagian dari produknya sendiri ya. Yang dimakan apa? Yaitu adalah protein sampah ya, sehingga membantu membersihkan sel-sel dari protein sampah ya. Sebaliknya kalau kita nggak pernah berpuasa, makan kalorinya berlebihan, maka ini akan menghambat autofagi, protein disintesis terus, protein sampah akan tertimbun banyak dan selnya akan mati ya. Terus kemudian zuhud yang kedua ya, ini contohnya dari hadis Nabi bahwa Rasulullah itu tidak pernah makan gandum yang disaring atau diayak ya. Sejak Rasulullah diutus sebagai Rasul sampai wafat tidak pernah makan tepung yang halus ya. Jadi gandum cukup dideplok, ditumbuk, terus tidak disaring, langsung dibuat bubur ya gandumnya. Jadi ini tidak, sejak mulai diangkat Rasul sampai wafat ya. Ini kalau kita lihat ya, bagaimana sih bedanya antara gandum yang diayak sama yang tidak ya. Jadi semua tumbuhan yang menghasilkan tepung itu pada dasarnya tepungnya itu dibungkus oleh kantong serat ya. Nah, sebenarnya diayak itu adalah menghilangkan kantong seratnya ini, sehingga tepungnya yang tertinggal. Ini contohnya kentang. Gandum juga seperti ini ya. Makanya ada proses penggilingan, habis itu pengayaan, sehingga kita dapatkan hanya tepung murni tanpa serat ya. Ini memperbaiki tekstur, memperbaiki warna, jadi warnanya jadi putih ya. Tapi kalau kantong serat ini muncul, jadi warnanya jadi kayak nggak bersih gitu ya. Tapi ini sebenarnya tidak baik kalau makanannya bersih itu ya. Yang bagus adalah masih utuh seratnya ya. Dan saat ini ternyata makanan tepung gandum yang utuh itu termasuk primadonanya dan harganya luar biasa ya, termasuk produk-produk olahannya ya. Apa serat itu yang manfaat serat bagi tubuh kita ya. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan membahas kuman-kuman yang terlibat dalam memakan serat tersebut ya. Disebut ada istilah probiotik, prebiotik dan simbiotik ya. Jadi di usus kita itu ada bakteri ya, mulai dari lambung itu sudah ada bakteri ya, dan makin ke bawah bakterinya makin banyak, dan di total itu jumlahnya sampai triliunan mikrobiota ya. Bahkan ada ilmuwan yang menghitung-hitung beratnya itu bisa sampai 1 kg kalau orangnya berat badannya 50 kg ya. Nah, dari mana mikrobiota itu? Ini ada satu publikasi ya, mikrobiota itu kita dapatkan pada saat kita lahir ya, lahir pervaginam normal ya. Pada saat kita melalui jalan persalinan itu, nah di dalam vagina itu ada bakteri-bakteri ya. Nah, inilah yang masuk ke dalam mulut kita ya. Bahkan ketika kita keluar ya, itu kadang nunggu dorongan his itu kan kepala sudah keluar, nah kadang kan menimbun ke belakang, ke belakang itu kan yang nemplek pada anusnya ibu kita. Disitulah kita banyak sekali hadiah kuman dari ibu kita ya. Dan peristiwa ini tidak didapatkan ketika lahir sesar ya, langsung kan diangkat dari perut, dan bakteri yang masuk ke dalam usus bayi yang lahir sesar itu ya dari tangan dokternya, perawatnya, tidak melalui vagina ya. Terus kemudian ini bakteri ini juga akhirnya
dibudidayakan di dalam usus kita dengan makanan yang sempurna, yaitu air susu ibu ya, makin sempurna sehingga populasi kuman itu populasi kuman yang ideal ya. Berbeda kalau diberikan susu formula, ini kuman yang baiknya itu tidak tumbuh ya. Apa peran kuman tadi ya? Jadi serat tadi dari gandum yang tidak disaring, makanan kita ada seratnya ya. Ini dimakan oleh bakteri difermentasi. Hasil fermentasi itu menghasilkan zat-zat yang penting untuk kesehatan usus kita ya. Sebagian lagi menghasilkan serotonin ya, salah satu ada dopamin ya, ini untuk kebahagiaan ya, hormon-hormon yang neurotransmitter yang berfungsi untuk memperbaiki mood kita ya, sehingga disebut, saya memberikan istilah namanya baqiyatus sholihat ya, jadi sisa yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebaliknya kalau kita tidak menyisakan makanan ke usus kita, ke kuman-kuman ini ya, kuman baik ya, jadi kita makanannya gula yang lembut, tepung yang lembut ya, terus lemak jenuh, ini yang memakan adalah yang makanan subur bagi kuman patogen ya, sehingga terjadi disbiosis ya, akhirnya menghasilkan sitokin berinflamasi, ini merusak usus kita, makanya orangnya jadi mengeluh mules, mengeluh gangguan pencernaan ya, produksi serotoninnya jadi terhambat, jadi mempengaruhi juga mood ya. Kelihatannya sepele ya, jadi dari serat itu juga akhirnya mempengaruhi moodnya. Terus kemudian peristiwa yang luar biasa lagi di dalam kita puasa Ramadan adalah qiyamul lail dan tilawatul Quran ya. Jadi kalau kita benar-benar sholat dengan bagus ya, diikuti dengan dada yang lapang ya, yasroh sadrahu lil Islam ya, maka ini akan jadi lebih, kita lebih tenang ya, lebih mudah tenang. Kalau kita tidak ada dada yang lapang ya terhadap agamanya Allah ini, maka akan sempit ya, maka peristiwa khusyuk itu tidak bisa kita dapatkan dalam qiyamul lail ya. Nah, ketika kita sholat sebenarnya kita menguatkan kembali ya pemahaman kita tentang ma'rifatullah dan ma'rifatul nafs ya. Ini setiap kalau kita detail bacaan-bacaan sholat itu sebenarnya menguatkan kembali ya suasana ruhiyah kita terhadap tauhid rububiyah, uluhiyah, mulkiyah ya, sehingga kita merasakan bahwa Allah lah yang terbaik, menanamkan cara pandang hidup segala sesuatu dari sudut pandang Allah, merasakan kerendahan diri dan sebagainya ya. Karena itu ketika kita sholat tadi, maka kita akan menyingkirkan ini ya, sejauh-jauhnya cara pandang yang berorientasi aku ya. Kalau aku itu kan pengennya dapat ranking 1 secara sosial, modal egonya makin tinggi. Ini berbeda ketika cara pandang yang Allah oriented ya. Sehingga kalau cara pandang yang Allah oriented itu kadang kita dikasih kelebihan rezeki, kadang kita dikurangi rezekinya, masih dalam batas cukup, kita dalam keadaan tenang ya. Berbeda kalau tidak didasari ini, ketika kita beri kelebihan atau rezeki atau kekuasaan itu jadi togut atau bahu ya, seperti Fir'aun ataupun Qarun ya. Tapi kalau kita di bawah ini, kalau tidak didasari dengan yusra satirohu tadi, maka akan merasa tertekan dan mengalami stres ya. Kalau kita sholat tadi diikuti dengan yusra satirohu, maka ini akan tercapai gelombang alfa ya. Kalau gelombang beta itu kita otaknya konsentrasi tinggi seperti waktu ujian ya, kita takut salah ya, maka ini gelombang beta. Tapi ketika kita sholat sebenarnya sampai gelombang alfa ya, jadi otak bekerja optimum tapi energinya minimum ya. Kalau theta sudah mulai ngantuk-ngantuk itu, kalau delta sudah masuk gelombang dalam. Ini kebetulan saya melakukan penelitian pada orang yang sholat, direkam listrik otaknya ya, ternyata didapatkan semakin kekuatan gelombang alfanya tinggi, maka denyut jantungnya makin rendah. Artinya semakin otak bisa melakukan fungsinya optimum,
maka ini semakin rileks ya. Jadi denyut jantungnya sampai turun ini pada takbir ya. Ketika tidak konsentrasi ini jadi turun ya, jadi denyut jantungnya jadi naik lagi ya. Ini menunjukkan bukti analogi dari penelitian meditasi ya. Jadi individu yang terlatih mempraktekkan meditasi secara lama dengan individu yang tidak pernah mempraktekkan meditasi, di sini lihat ya, saturasi oksigennya di bawah 100 ya. Tapi begitu mencapai melakukan meditasi ya, kalau mungkin ini orangnya sholat khusyuk ya, sudah terlatih lama gitu, maka ini konsumsi oksigen jaringan sedikit ya, sehingga kalau konsumsi jaringan sedikit berarti kan produksi oksigen radikal bebasnya lebih sedikit. Berbeda orang yang tidak pernah latihan ya, tetap saja ketika dia meditasi ya konsumsi oksigennya masih banyak ya, sehingga produksi oksigen radikal bebasnya lebih ini ya. Makanya ini orang yang khusyuk, yang bisa tenang itu lebih awet muda daripada orang yang tidak khusyuk ya. Juga ini ya, kalau kita sholat itu sebenarnya kita sesuai dengan jam ritme sirkadian tubuh kita ya. Jadi makanya dalam hadis itu kan kita diperintahkan untuk tidur lebih awal ya, dekat dengan waktu isya, karena ketika 2 jam dari mata kita terpapar redup ya, maka melatonin mulai produksi dan mulai puncaknya sekitar sini ya. Ketika mulai turun kita mulai sholat malam ya. Nah ini yang penting adalah paparan melatonin ini ya. Salah satu kelebihannya kita harus tidur awal biar sholat tahajud itu, karena kita mendapatkan paparan melatonin yang lebih. Nah, melatonin itu fungsinya untuk apa? Yang pertama memperbaiki fungsi reproduksi ya. Jadi lebih subur ya. Juga sebagai imunomodulator ya. Kalau sistem imunnya lemah, melatonin menguatkan. Kalau sistem imunnya terlalu reaktif ya pada autoimun atau alergi, dia menekan, sehingga disebut imunomodulator. Menyeimbangkan energi ya. Jadi sehingga makanya nanti bisa jadi obat obesitas gitu ya. Juga ini ya sebagai antioksidan, melatonin sebagai obat anti aging ya, merambat proses penuaan, anti tumor, mengendalikan berat badan, dan ini memperbaiki siklus tidur bangun kita ya. Jadi kalau kita sholat malam itu sebenarnya Allah meminta jatah sedikit ya, tapi sebenarnya jatah sedikit itu baik untuk kita ya. Tapi kalau kita sadarannya oke ya, korteksnya aktif, otak berfungsi, sedang melakukan kognitif yang optimum, tapi energinya minimum, kebutuhan oksigen sel sangat minimum, sehingga menghemat antioksidan dari dalam. Juga ternyata ini ya, setelah subuh itu kan kita juga ada zikir pagi ya sampai sholat duha, itu ternyata itu menurunkan ini ya. Jadi tubuh kita itu paling rentan itu kondisinya pada pagi hari untuk mengalami serangan jantung, serangan stroke, serangan berbagai macam penyakit termasuk rematik dan sebagainya. Kalau kita memulai tadi sholat malam terus sholat duha, maka ini akan menekan sitokin proinflamasi sehingga tidak sampai melebihi ambangnya ya. Kalau pagi kena stres ya, maka ini akan meredak dan terjadi serangan stroke, serangan jantung di pagi hari. Karena itu secara epidemiologi serangan stroke, serangan jantung itu banyak didapatkan di pagi hari ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.